Selamat siang para penggemar, para penggiat budaya di seluruh Nusantara. Tentang Gajah Mada dari sisi literatur yang ada maupun dari sisi cerita masyarakat dalam tutur tinular maupun folklore yang ada di dalam masyarakat. Saat ini sebenarnya kami berada di petilasan Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi yang ada di Klinterjo. Tapi kita sementara sebelum masuk ke ulasan tentang situs dari Klinterjo, kita akan coba dulu mengulas tentang Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada yang merupakan Mahapati terbesar zaman Kerajaan Majapahit. Kita langsung saja dengan Pak Sulistiono. Beliau akan memberikan wawasan kepada kita siapa Gajah Mada dari sejak beliau lahir sampai beliau menapaki puncak sebagai Amengkubumi di Kerajaan Majapahit. Ya Pak, ya. Mungkin Pak, ini untuk semua para pemirsa dari Sandiakala Nusantara, Rama Channel, Mojokerto Channel, dan Mbah Meong, Surya Wilwadikta Nusantara juga. Semoga semua para pemirsa bisa untuk ikut menyimak apa yang sedang kami bahas. Pak, mohon izin, ini sekarang kalau kita berbicara tentang Mahapati Gajah Mada, beliau adalah Mahapati yang luar biasa dan sangat dikagumi sebagai konseptor Nusantara, Tuan Republik Indonesia sekarang ini, dan sebagai asal muasalnya ya Pak ya dari sini. Siapa sebenarnya beliau Pak? Lahirnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa berikan gambaran. Seperti apa? Ada dua sumber selama ini yang kami pahami. Pertama adalah sumber dari folklore, cerita rakyat yang berkembang di daerah Lamongan dan di daerah Jombang sebelah utara. Jadi Lamongan dan Jombang sebelah utara ini, sebelah utara atau tepatnya utara berangkat. Gajah Mada itu dilahirkan oleh seorang perempuan yang namanya Dewi Andongsari. Oh, jadi ibunya Gajah Mada itu Dewi Andongsari. Dan konon menurut cerita rakyat, Dewi Andongsari itu adalah salah satu dari selir Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya mendapatkan putri Dara Petah yang melahirkan Jayanegara, entah ada persoalan apa, kemudian Dewi Andongsari ini dikebonkan. Dikebonkan itu artinya ditempatkan di luar istana atau diasingkan. Di mana tempat pengasingannya? Yakni di hutan Cancing, wilayah Lamongan, dari Nimbang itu ke timur. Di sana masih ada sampai sekarang petilasannya, baik petilasan Gajah Mada maupun petilasan Nyai Andongsari atau Dewi Andongsari yang juga disebut sebagai petilasan Mbah Ratu atau Gunung Ratu. Nah mungkin nih para pemirsa juga ini adalah sesuatu yang berdasarkan cerita dari masyarakat turun temurun ini ya Pak ya. Dan ini memang sudah menjadi sesuatu yang sangat mungkin teringat di setiap kepala setiap orang ya, bahwa ini cerita beliau ini sebenarnya adalah selir dari Raden Wijaya. Cuman karena setelah Raden Wijaya menikah dengan Dara Petah, akhirnya beliau dikebonkan. Dan beliau sekarang masih ada petilasannya yang disebut dengan petilasan Mbah Ratu atau Mbah Ratu. Terus Pak, gimana lanjutannya nih Pak? Jadi ketika Dewi Andongsari itu dikebonkan, beliau dalam keadaan sedang hamil. Lalu lahirlah seorang anak
laki-laki yang kemudian dirawat oleh Buyut Sidowayah. Buyut itu kepala desa. Ya, zaman itu memang Buyut itu kepala Ya, desa. kepala Nggih. desa. Sebutannya Buyut, di zaman Majapahit. Sidowayah di daerah utara Brantas sampai ke daerah Nyumbang itu ada dua. Jadi ada desa Sidowayah yang masuk ke wilayah Lamongan, ada desa Sidowayah yang masuk ke wilayah Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Jadi ini dua kemungkinannya di sini. Iya, dua kemungkinan. Tapi Makanya- toponimnya itu masih ada sampai sekarang. Makanya di dua tempat inilah terjadi betul. cerita itu ya Pak, ya masih turun temurun. Masih Lah. kaitannya jelas ini. Sidowayah, Buyut Sidowayah yang mana? Apakah yang ada di Ngimbang? Apakah Atau yang ada di di Jombang. Jombang, Iya. terutama wilayah Kabu. Nggih. Nah, kalau kita lihat pada tinggalan artefaknya, arkeologisnya, memang yang kami temukan itu adalah di desa di dusun Sidowayah, desa Sumberhaji Kabu. Yang malah di Jadi- Jombang artinya. Di Jombang. Nggih. Jadi di sana itu di sebelah selatan Sendang Selaji ini banyak ditemukan fragmen-fragmen gerabah keramik dan juga tinggalan-tinggalan arkeologis yang lainnya. Nah, kebetulan juga di tegalannya Mas Pur ya. Ya ini juga coba disut ini ke sini Mas Pur ya. Ini ya. Jadi tinggalan arkeologis yang ada itu antara Sidowayah Lamongan dengan Sidowayah Kabu Jombang itu terdapat di wilayah Kabu Jombang. Coba apa saja Mas Pur yang Ya, sampean pernah kebetulan temukan nih, di beliau sana? juga ini Katanya karena ada- di lokasinya beliau nih yang ada nih. Ya. Ya banyak pecah-pecahan gerabah sama uang-uang kuno yang tengahnya ada lubangnya kotak itu. Uang Sama- kepop ya. Pecahan-pecahan keramik yang bawahnya itu ada huruf-huruf Cina gitu. Sama gigi-gigi jaran itu banyak. Kuda. Gigi kuda. Gigi, kaki itu ya. Gigi kuda. Gigi malah ya. Udah. Terus ada itu Mas Pur, batas desa yang berupa pring barongan itu. Ya, ada di Ada, ya. wilayah hutan situ. Pohon peng itu yang sangat banyak gitu di wilayah hutan selatannya Sumberhaji. Sendang Selaji. Sendang Selaji ya. Banyak orang mencari emas juga, Mas Pur. Ya banyak biasanya yang pakai alat pendeteksi logam Oh, banyak. Dan banyak ditemukan ya. Iya kadang yang nemu. Nah, ini emas apa itu Mas maksudnya nih? Ini Mas memang emas dari pegunungan atau memang emas peninggalan ini? Kayaknya dulu ada yang ngayak juga, ngayak di sungai gitu. Di sungai ya. Tempat ada. Kembali Pak. Ini kan setelah beliau lahir, kemudian dipelihara, diasuh sama Buyut Sidowayah. Terus seperti apa lagi Pak? ketemu kan? Nggih. Buyut Sidowayah ada di Korelasinya sudah ketemu nih di dua titik ini. Kabu, Nggih. ya. Di Kabu Jombang, Nggih. desanya Sumberhaji. Buyut Sidowayah itu punya hubungan famili dengan Buyut Bedander. Bedander. Siap, nggih. Bedander mana? Bedander. Ya, waktu kejadian Prabu Jayanegara kalau ingatnya Bedander Bedander apa saya. Kabu? Jombang. Nah, ini saya. Bedander Jombang. Bedander juga di Jombang. Bedander Jombang di Siap. wilayah Kabu. Nggih. Dusunnya Bedander, desanya Sumberjombang, kecamatannya Kabu. Jadi setelah dia dipelihara oleh Buyut Sidowayah Nggih. yang punya hubungan dengan Buyut Bedander, dia sering diajak ke Ke Buyut tempat Bedander. Buyut Bedander. Nah, mungkin teman-teman juga menanyakan, benarkah itu Bedander di desa Sumbergondang, kecamatan Kabu? Semua kembali kepada bukti-bukti sejarah. Ya, harusnya seperti Iya. itu. Pak. Harus kita Nah, berbicara nggak sejarah boleh, kan ya. Iya, kita nggak boleh bicara itu tanpa bukti. Nggih. Siap. Perlu diketahui teman-teman bahwa di Bedander Kabu itu banyak sekali tinggalan arkeologisnya. Satu Nggih. adalah pagar Banon, Pagar Banon. pagar Banon, Nggih. pagar Boto ini. Iya. Kemudian dua dorpel, Tortel. dorpel
ambang pintu Ye, dari ye, ye. batu andesit. Siap. Nah, disitulah kita perkirakan rumah buyut bedandar itu. Karena nggak mungkin kan masyarakat biasa itu punya rumah yang dikelilingi oleh pagar botol, batang. Banon itu batang. Ye. Tidak mungkin ada masyarakat biasa pada zaman itu memiliki rumah yang punya dorpel, Ye. ambang pintu, Ambang pintu. dari batu andesit. Ya. Nah, di situ juga banyak ditemukan fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan baik itu terakota zaman Majapahit maupun fragmen-fragmen keramik Cina. Ya. Ya. Kemudian juga ada di dekat Bedandar sendiri ada namanya Batur Candi Jeladri. Batur Candi. Batur Candi Jeladri. Batur itu adalah bawahnya. bawahnya. Ye. Sampai sekarang masih ada. Masih ada di Ya. Bedandar. Kemudian di sana juga ditemukan lumpang-lumpang kuno, ya kan? Ini kalau dikaitkan dengan Bedandar yang ada di lain tempat, di yang satunya lagi memang nggak ada. Satunya di Bojonegoro. Bojonegoro nggak ada peninggalan Nggak seperti ada ini ya tinggalan Pak. Ya. arkeologisnya nggak ada. Jadi lebih cenderung memang Bedandar yang disebut ini adalah memang Bedandar yang ada di Jombang. Jombang. Ye. Ya. Terkait lah sudah nih kan lah dari letak dekat, Ya. ya wajar kalau berjalan antara sama Jombang mungkin, Ya, Pak. ya. Ye, terus Terus tinggalan yang lainnya adalah umpak-umpak batu. ye. Itu ada 30 lebih umpak-umpak batu. Di Bedandar di sana juga. Ada sumber pakel yang letaknya itu di bawahnya Batur Candi Jeladri. Ye. Cuma sekarang Candi Jeladri itu dikenal sebagai makam Wali Wolu Songo Tinari. Ada 9 makam. Tapi saya yakin bahwa itu bukan makam. Ye, Saya ye, yakin ye, itu hanya ye. petilasan. Ya kemungkinan setelah Majapahit runtuh, ya toh, Ye. daerah Bedandar, Kusambian, daerah Tuanaru, Ye. ya sampai Pucangan sana, ini kan daerah yang sangat ramai pada saat itu. Daerah yang sangat ramai, karena kan pernah jadi pusat pengungsian Prabu Jayanegara juga. Ye. Ya. Pengungsian di sana beliau. Ya toh? Nah, itu kemungkinan Wali Songo datang ke sana pada zamannya setelah ya Majapahit. setelah Majapahit dan masuk ke ke Bedandar. zaman Islam. Ye, masuk zaman Jadi Islam. mengislamkan orang-orang di daerah sana. Terus lagi? Enggak, ini mungkin para pemirsa kan bingung kenapa kita harus beliau menceritakan keterkaitan sampai ke Bedandar segala. Nanti Ya. ini ada kaitannya. Ya. Semua yang diceritakan beliau ini kenapa kita Gajah Mada setiap saat dari kecil sudah tahu dengan buyut Bedandar. Iya, iya. Nanti kaitannya itu akan muncul di saat beliau sudah menduduki posisi ya Pak ya.